Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas hadis yang ke-22 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan tentang dosa-dosa yang paling besar. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Baik, berarti kita lanjut. Jadi hadis yang ke-22, wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Jadi ini bukan dosa sembarangan, tapi dosa yang paling besar. Qala, maka Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Ia yang telah menciptakanmu. Inilah perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita jelaskan. Qultu summa ai, kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, summa anta qutula waladaka khasyata ayyakula ma'aka, yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan ikut makan bersamamu. Ya, maka di sini ada kekhawatiran mengurangi jatah rezeki dia. Ya, dan ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Qultu summa ai, maka aku mengatakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, summa antuzaniya halilata jarik, muttafaqun alaih, yaitu engkau berzina dengan halilah. Halilah itu artinya Tangga. ya, istri.
Kenapa dinamakan halilah? Karena istri itu halal bagi suaminya. Ya, halilah berarti istri jarika, tetanggamu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka poin yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah seseorang berzina dengan istri tetangga. Nah, disebutkan di sini istri tetangga. Oh, berarti kalau berzina dengan selain istri tetangga gimana? Itu tidak boleh. Kada boleh lah, tetap boleh. Ya, tetap saja tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina, Allah melarangnya itu secara mutlak. Ya, tidak dibeda-bedakan satu jenis wanita dengan wanita yang lain. Ya, baik itu wanita yang belum bersuami atau wanita yang itu merupakan istri orang lain, istri tetangga dan lain-lain. Ya, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Di sini yang dilarang apa? Mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah fahisyah, kekejian, perilaku yang menjijikan. Wa sa'a sabila, dan perbuatan yang sangat buruk. Maka di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabu, janganlah kalian mendekati zina. Dan para ulama menjelaskan pernyataan janganlah kalian mendekati zina itu lebih tegas daripada larangan langsung janganlah kalian berzina. Kenapa? Karena mendekatinya saja itu tidak boleh, apalagi berzinanya. Ya. Maka dari sini larangan dalam ayat ini tidak hanya larangan zina itu sendiri, akan tetapi larangan tersebut juga mencakup segala wasilah, ya, yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Ya, jadi sarana mendekati zina dilarang, ya, apalagi zinanya. Makanya banyak di dalam syariat kita, ya, langkah-langkah preventif, ya, istilahnya, ya, supaya seseorang tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Dan ini sebenarnya sudah kita sebutkan secara panjang lebar ketika kita membahas Al-Kabair, ya, di Murni tentang zina. Tapi kita akan sebutkan secara cepat saja. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, yang mana Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua hal. Yang pertama, perintah untuk menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Kenapa? Karena tidak menjaga pandangan itu merupakan wasilah seseorang bisa terjerumus kepada perbuatan zina, yang akhirnya kemaluannya pun tidak terjaga. Baik, apakah menjaga pandangan itu dikhususkan bagi laki-laki? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Dan dilarang juga untuk perempuan. Mana dalilnya? Ayat berikutnya, wa qul lil mu'minat,
Dan katakanlah untuk wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maka menjaga pandangan tidak hanya dituntut untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Begitu juga syariat kita melarang khalwat jar kita. Apa itu khalwat? Berduaan, ya laki-laki dan perempuan. Begitu juga ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nabi SAW mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhim mahran. Janganlah seorang laki-laki ya berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahram. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ala la yakhluwanna rajulul bimra'atin, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma asyaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berkhalwat berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Begitu juga adanya larangan wanita untuk bersafar tanpa mahram. Larangan wanita keluar memakai parfum. Ya, larangan bagi wanita menghentakkan kakinya ketika dia memakai perhiasan. Ya. Larangan seorang wanita menceritakan fisik wanita yang lain kepada suaminya. Larangan ya berbangga-bangga dengan jima dan juga menceritakannya kepada orang lain. Adanya perintah untuk memisahkan apa? Tidur anak-anak. Ya. Semua ini ya agar terhindar dari penyakit yang namanya zina. Kemudian makanya ada pernikahan yang dilarang seperti nikah tanpa wali, nikah tahlil yang untuk apa tahlil itu? Menghalalkan wanita yang telah dicerai 3, ya ditalak bain, disuruh menikahi, kemudian diminta dicerai biar dia bisa menikahinya lagi. Apa kemarin istilahnya tuh? Ada Cina-Cinanya? Cina buta. Baik. Jadi Cina yang kenanya lah. Itu ada sejarahnya tuh kenapa akhirnya dikatakan Cina, bukan cinta ya, Cina buta. Baik. Begitu juga dilarangnya nikah mut'ah. Ya. Kontrak gitu ya. Begitu juga adanya perintah agar para pemuda untuk segera menikah. Om Ain terjun. Semua mata tertuju kepada Om Ain. Begitu juga adanya larangan wanita untuk bertabarruj. Ya. Kemudian perintah menutup aurat dan larang untuk melihat aurat. Larangan bagi para wanita untuk menolak ajakan suami yang ingin berhubungan. Ya. Kemudian larangan menemui seorang wanita ya tanpa ada suaminya. Larangan wanita untuk bersuara mendayu-dayu. Ya. Gimana tuh mendayu-dayu? Cetakan Om. Umroh cetakan. Artinya suara yang menggoda gitu ya. Larangan untuk menyentuh wanita yang bukan mahramnya ya. Maka semua ini adalah langkah pencegahan dari syariat kita supaya seorang tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Baik, artinya mendekatinya saja dilarang apalagi melakukannya. Baik. Kemudian ketika adanya perintah untuk meninggalkan hal-hal yang mendekatkan seseorang kepada zina, maka kita harus meninggalkan segala sarana-sarana tadi.
dan itu terkadang lebih mudah ya untuk menundukkan pandangan, itu kan mudah ditinggalkan. Tapi kalau dia senantiasa ya mengumbar pandangannya ya, kemudian melakukan sarana-sarana yang lebih dari itu seperti berkhalwat ya, baik berkhawatnya secara langsung atau melalui medsos misalnya. Seorang yang tidak menjaga pandangannya ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya, apalagi zaman sekarang yang macam-macam medsos itu. YouTube saja kita ingin nonton kajian, sebelumnya ada banyak ada iklannya ya, kadang iklannya apa, wanita joget-joget kadang ya, gimana. Nah itulah fitnah zaman sekarang ya. Belum lagi nanti Facebooknya lah, Instagramnya lah, TikToknya lah, dan yang lain ya, X ya, wah ini ya, Twitter itu kan ada lagi. Baik, maka semua ini ya bisa menyebabkan seorang susah untuk menundukkan pandangan. Maka kalau halnya seperti ini, kalau memang tidak ada hajat yang mendesak, maka tinggalkan. Baik. Bahkan ketika seseorang melihat tanpa sengaja ya kepada wanita misalnya, atau kepada aurat wanita, atau kepada aurat secara umum, maka diperintahkan kita untuk langsung berpaling. Makanya disebutkan dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril fujaah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak disengaja, tali hati. Maka fa'amarani an asrifa basari, maka aku diperintahkan untuk apa? Memalingkan pandanganku. Ya, tidak sengaja melihat sekali, langsung palingkan pandangannya. Tidak sengaja. Ya, pada sengaja, cuman begana kayak itu lah. Ya, itulah. Ada kok kata anak, ada kok. Iya. Baik. Padahal ya, di antara yang diriwayatkan dari sebagian orang jahiliyah dahulu, mereka sangat menjaga kehormatan istri tetangga ya, tidak mau mengumbar pandangan mereka. Ini di antara akhlak orang jahiliyah dulu yang masih ya, atau yang sudah ada pada waktu itu kemudian disempurnakan oleh agama Islam, yaitu mereka menundukkan pandangan dari istri tetangga. Makanya ada syair dari mereka yang masyhur, aghuddu tarfi ma badat jarati ya, aku menundukkan pandanganku ketika lewat istri tetanggaku ya, hatta tawarat jarati maswaha, sampai istri tetanggaku itu masuk rumahnya. Artinya dia senantiasa menundukkan pandangannya sampai lewat istri tetangga masuk rumah, baru diangkat pandangannya. Berarti di sini ada di antara orang-orang jahiliyah sangat menghormati istri tetangganya, dia tidak mau memandang ya istri dari tetangga tersebut. Maka kita mengetahui bahwasanya yang namanya larangan zina ya, larangan zina itu secara umum berlaku untuk istri tetangga ataupun yang selainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pertanyaannya? Kenapa di dalam hadis ini yang disebutkan istri tetangga? Nah, kita ingin menyebutkan dosa-dosa paling besar oleh ya, berarti ini berzina dengan istri tetangga itu termasuk dosa yang paling besar. Makanya ketika kita membahas tentang Al-Kabair di Murni kemarin, ternyata Al-Imam Az-Zahabi memberi judul ya, perbuatan zina, dan sebagian zina itu lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina itu bertingkat-tingkat
Ya, ada yang sangat besar, ada yang besar. Cuman ada gak yang kecil? Ya. Kalau zina yang hakiki itu tidak ada yang kecil. Ya, walaupun ada istilah zina mata. Ya, zina apalagi telinga. Ya, itu semuanya sebenarnya adalah wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan pada zina. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa disebutkan dalam hadis ini secara spesifik yaitu berzina dengan istri tetangga? Ya, pertama sebab kita katakan ya berzina dengan tetangga itu lebih buruk, lebih jelek dibandingkan berzina dengan orang lain. Ya, lebih buruk, lebih jahat, lebih nista dan lebih-lebih ya, lebih menjijikan dan seterusnya. Alasannya pertama, ya kita singkat saja insyaallah. Pertama, perbuatan zina itu sudah merupakan kejahatan besar. Ya, dosa besar dari awal sudah perbuatan zina. Kenapa? Karena kerusakan zina itu luar biasa. Ya, kerusakan pada apa saja? Ya, kerusakannya disebabkan oleh zina apa saja? Kerusakan rumah tangga, ya kan? Kemudian anak jadi nggak jelas. Ya, ini anak siapa? Apalagi kalau misalnya ada seorang wanita yang didatangi oleh beberapa orang laki-laki, ya, dia terima laki-laki yang datang kepadanya. Pas nanti hamil, ayo anak siapa ini? Ya, masa diundi? Ya. Siapa yang keluar dia namanya, itu ayahnya. Itu orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu. Umroh kata cuma undi. Itu lain pelang insyaallah. Baik. Dan merusak keluarga, ya. Betapa banyak rumah tangga itu hancur disebabkan karena perbuatan zina. Ya, padahal pernikahan misalnya sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, disebabkan karena satu kali perbuatan zina udah hancur yang 10 tahun tadi. Ya, apalagi kalau sudah punya banyak anak misalnya, bingung akhirnya. Mau cerai, kasihan anak, ya kan? Kalau kada cerai apa? Ribut setiap hari misalnya. Jadi jadi semacam apa namanya? Salah terus ya. Tadi ini salah, itu salah. Apa istilahnya itu? Simalakama. Simalakama ya nih. Dapat di kamus mana dah? Baik. Begitu juga merusak kehormatan ya. Seorang wanita kalau sudah berzina, udah hilang kehormatan dia. Ya, kalau misalnya dia adalah orang yang belum menikah, siapa yang mau menikahinya lagi? Baik. Kemudian juga bisa merusak masa depan dan seterusnya. Jadi banyak di dunia saja banyak kerusakannya. Ya, makanya wajar kalau siksaannya itu sangat besar. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah bermimpi diajak melihat isi neraka. Ada juga yang mengatakan ini di alam barzah, wallahu alam. Jadi Nabi SAW itu diajak oleh malaikat melihat siksaan-siksaan gitu ya. Maka kata beliau, fantalaqna ila saqabin misli tanur. Ya. Kami pun pergi kemudian melihat ada lubang. A'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un. Yang mana di atasnya itu sempit, di bawahnya itu lebar. Jadi kayak corong berbalik. Ya. Yatawaqqadu tahtahu naran. Kemudian dinyalakan di bawah ya tempat tersebut api. Ya. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Maka ketika dinyalakan api yang di bawahnya, maka orang-orang pun mau bernaikkan ya, naik ke atas, cuman sempit tadi, tidak bisa keluar. Fa idza khamadat raja'u fiha. Tapi kalau sudah dimatikan lagi apinya, mereka pun turun kembali. Wa fiha rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang.
Faqultu, maka Rasulullah pun mengatakan, man hadza? Siapa ini? Ya wahai Jibril. Maka di akhir hadis dijelaskan, wallazi ra'aitahu fi tsaqabi fahumuz zunah. Adapun orang-orang yang engkau lihat yang berada di lubang tadi itu adalah para pezina. Nah, jadi mereka ditempatkan di satu lubang yang atasnya itu sempit, di bawahnya lebar, yang senantiasa dinyalakan api. Maka mereka ketika dinyalakan api berusaha untuk naik, tapi tidak mampu keluar. Kalau sudah dimatikan, dia turun lagi, nanti dinyalakan lagi, dan begitulah seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini alasan pertama. Jadi perbuatan zina itu sendiri sudah perbuatan dosa besar. Yang kedua, kenapa disebutkan di sini istri tetangga? Karena itu merupakan pengkhianatan terhadap tetangga. Kewajiban seseorang seharusnya adalah apa? Menjaga dan melindungi tetangganya. Ketika kita bertetangga, harapan kita kepada tetangga apa? Ya saling membantu, saling menjaga. Ya, ketika misalnya ada salah seorang dari kita pergi misalnya imam bekerja atau safar, maka siapa yang bisa diharapkan untuk menjaga anak dan istrinya? Ya tetangganya. Malah berzina. Ya, ini kan merupakan pengkhianatan yang luar biasa, yang besar. Ya, makanya Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, rasanya di akhir-akhir bab tentang masalah zina, disebutkan ketika ada seseorang ya yang diamanahi untuk menjaga istrinya, sementara dia berjihad di jalan Allah, ternyata dia mengkhianati amanah tersebut, justru berzina dengan istrinya, maka pada hari kiamat kelak akan didatangkan ya orang yang berjihad tadi, dan didatangkan orang yang berzina dengan istrinya tadi, maka disuruh orang yang dikhianati tadi untuk mengambil pahala dari orang yang yang mengkhianati tadi ya, seberapapun dia mau. Kira-kira siapanya ambil? Sehabisnya, sebertaan diambilnya. Maka ini ya ancaman yang besar bagi mereka yang mengkhianati tetangga. Baik, maka ini alasan yang kedua kenapa disebutkan di sini adalah berzina dengan tetangga, istri tetangga. Dan yang ketiga adalah karena itu menyalahi wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Allah dan Rasulnya? Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma zala yusini Jibrilu bil jar." Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, maka kalau Jibril yang mewasiatkan berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril itu diperintahkan untuk berwasiat kepada Nabi ya, untuk menjaga hak tetangga, menghormati tetangga, membantu tetangga, jangan menyakiti tetangga ya, dan seterusnya seperti itu ya. Sering Jibril memberikan wasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Maka saking seringnya ya diberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, kata Nabi SAW, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai-sampai aku menyangka tetangga itu menjadi ahli waris. Ya, sampai-sampai aku menyangka ya tetangga itu akan menjadi ahli waris. Kita sudah belajar tentang warisan, tetangga bukan ahli waris, tapi saking seringnya Jibril ya memberikan wasiat, sampai-sampai Nabi menyangka akan menjadi ahli waris. Baik, kita sedikit belajar tentang bahasa Arab ya. Di sini Nabi SAW menggunakan kata wa'an summa an tuzaniya halilata jarik, ya kan? Tuzaniya, berzina itu dalam bahasa Arab sebenarnya zana yazni ya, berarti kalau anta tazni, tapi ternyata di sini Nabi menggunakan
zana yuzani, tuzani. Ya, maka perbedaan antara zana yazni itu adalah berzina saja. Ya, bisa jadi hanya dari satu pihak. Sementara tuzani itu saling, ya, ada makna saling. Berarti ya dalam hadis ini mengisyaratkan tuzaniya di sini dua-duanya menginginkannya, baik ya laki-laki tersebut atau istri tetangga tersebut. Jadi berarti kalau dua-duanya menghendaki, berarti di situ ada proses sebelumnya. Ya, seperti mungkin begoda menggoda, canda, ini hati-hati. Ya. Kemudian mungkin tukar nomor dan seterusnya. Ya, kemudian terjadilah ya perzinaan, nauzubillahi min zalik. Maka kalau saling menginginkan, saling suka saja itu dilarang, apalagi kalau ada salah satu pihak yang tidak suka, seperti perkosaan misalnya, maka itu lebih parah lagi. Baik, nah ini berkaitan tentang zina, dan yang semana dengan zina ya ada yang istilah liwat. Apa itu liwat? Homoseks ya, itu sama maknanya. Bahkan lalu liwat lah. Ya itu lewat itu mah. Baik. Nah, jadi termasuk dalam pembahasan zina adalah liwat. Bahkan di para ulama menjelaskan liwat atau homoseksual itu lebih parah daripada zina. Karena hubungan lawan jenis itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau halal berarti melalui proses pernikahan, ya, yang haram berarti yang zina. Tapi kalau sesama jenis tidak ada istilah pernikahan. Ya, pernikahan tidak ada istilah halal. Semuanya haram. Ya. Makanya disebutkan ya ketika ada orang yang melakukan perbuatan ini hukumannya adalah dibunuh. Dua-duanya. Ya. Ya, halal darahnya, tapi yang menegakkan had tentunya pemerintah, ya. Maka para ulama menjadikan keduanya dibunuh. Cara membunuhnya pun ada yang mengatakan mereka ya diletakkan di tebing yang tinggi, kemudian didorong ya sampai jatuh dan meninggal dunia. Itu hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan ini, ya. Maka kita berlindung kepada Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari perbuatan nista ya berupa zina. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan tentang hadis yang ke-22 ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan hadis yang ke-23. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.